Hari ke-10, cinta yang tidak bergantung. Cinta yang memberi ruang, cinta yang tidak memaksa, cinta yang membebaskan. Saudara-saudariku yang penuh cahaya, selamat datang di hari ke-10 perjalanan kita menuju pencerahan dan ketenangan batin. Hari ini kita memasuki salah satu pelajaran paling sulit, paling dalam, dan paling membebaskan dalam kehidupan manusia. Mencintai tanpa bergantung. Cinta semacam ini adalah puncak dari kedewasaan spiritual. Ia tidak mudah, tetapi ketika seseorang memahaminya, hatinya menjadi ringan seperti cahaya, dan kedamaiannya menjadi tak tergoyahkan. 1. Apa itu cinta yang tidak bergantung? Kebanyakan orang mencintai dengan rasa takut. Takut kehilangan, takut tidak dibalas, takut tidak dianggap penting, takut ditinggalkan, takut cintanya sia-sia. Ketika cinta dipenuhi ketakutan, ia berubah menjadi keterikatan, bukan lagi kasih. Cinta yang tidak bergantung adalah cinta yang tidak memaksa. Ia mengalir seperti mata air, memberi tanpa mengikat, mengasihi tanpa harus memiliki. Ini bukan cinta dingin, melainkan cinta yang sangat hangat. Justru karena ia tidak menuntut apapun untuk dirinya sendiri. 2. Dalam ajaran Buddha, melepaskan agar cinta menjadi murni. Sang Buddha mengajarkan bahwa akar penderitaan adalah tanha, keinginan untuk memiliki dan melekat. Ketika kita mencintai seseorang dengan ego, kita ingin mereka sesuai keinginan kita. Namun dalam pencerahan, kita belajar, jika engkau mencintai, lepaskanlah dirimu dari keinginan untuk memiliki. Bukan berarti meninggalkan hubungan, tetapi membiarkan orang yang kita cintai menjadi dirinya sendiri. Cinta semacam ini tidak membelenggu, tetapi justru menyembuhkan. 3. Dalam iman Katolik, cinta sejati adalah memberi, bukan mengambil. Kasih yang diajarkan Yesus adalah kasih yang mengalir. Kasih yang memberi tanpa menghitung. Yesus mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Cintanya tidak bergantung pada balasan, tidak bergantung pada ucapan terima kasih, bahkan tidak bergantung pada apakah orang menghargainya atau tidak. Ia mencintai karena sifatnya adalah kasih itu sendiri. Ketika kita belajar mencintai seperti ini, jiwa kita menjadi bebas dari luka penolakan dan kecewa. Kita tidak mudah jatuh, karena cinta kita tidak dibangun di atas harapan dunia, melainkan pada kedalaman hati. 4. Dalam filsafat Stoik, cinta tanpa kepemilikan. Stoikisme mengajarkan kita melihat segala sesuatu sebagai titipan. Kita boleh mencintai seseorang sepenuh hati, tetapi harus siap kapan saja untuk melepaskannya. Jika takdir menghendaki demikian, bukan karena tidak peduli, tetapi karena kita memahami, kita tidak pernah memilikinya sejak awal. Stoik mengajarkan kesadaran bahwa setiap manusia adalah makhluk bebas, dan cinta akan kehilangan nilai sesungguhnya jika kita berusaha mengendalikan orang yang kita cintai. 5. Dalam Taoisme, cinta mengalir bila tidak dipaksakan. Tao tidak pernah memaksa, tetapi selalu memberi jalan. Lao Tzu berkata, ketika kamu mencintai seseorang, biarkan dia menjadi dirinya sendiri. Air tidak pernah memaksa batu untuk berubah, namun air mengalir terus. Dan justru karena kelembutannya, ia mengikis batu itu perlahan. Begitu pula cinta yang tidak bergantung. Lembut, tenang, namun sangat kuat. 6. Mengapa kita harus belajar cinta yang tidak bergantung? Karena ketergantungan pada cinta adalah sumber kecemasan, cemburu, rasa tidak aman, obsesi, kemarahan, patah hati yang berlebihan. Cinta yang tidak bergantung mengubah semua itu menjadi kelegaan, kebijaksanaan, kelembutan, ketenangan, penerimaan, pencerahan. Cinta seperti ini tidak membuatmu kehilangan seseorang, justru membuatmu semakin dekat, karena orang yang dicintai merasa aman berada di dekatmu. 7. Latihan hari ke-10, melepaskan beban dari dalam cinta. Hari ini kita akan melatih cinta yang tidak bergantung. 1. Duduklah dengan tenang, tarik napas perlahan. 2. Bayangkan seseorang yang kamu cintai, entah keluarga, sahabat, atau seseorang yang sangat berarti. 3. Perhatikan, apakah cintamu kepadanya membuatmu cemas? Apakah kamu takut kehilangan? Apakah kamu berharap dia membalasmu? Akuilah itu tanpa menghakimi. 4. Lalu ucapkan dalam hati, aku mencintaimu tanpa ingin mengikatmu. Aku mencintaimu tanpa harus kau miliki. Aku mencintaimu karena Tuhan lebih dulu mencintaiku. 5. Bayangkan kamu membuka tanganmu, melepaskan semua tuntutan dan rasa takut. 6. Lihatlah orang itu berjalan di jalan hidupnya, bukan menjauh, tetapi berdiri bebas. 7. Rasakan kelegaan yang muncul. Cinta yang tidak bergantung tidak membuatmu kehilangan, tetapi membuatmu lebih damai dan utuh. Penutup hari ke-10. Saudara-saudariku, cinta yang tidak bergantung adalah cinta paling murni, paling damai,
dan paling mendekati Tuhan. Cinta semacam ini tidak membuatmu lemah, tetapi membuatmu tak terkalahkan. Karena kamu tidak lagi mencintai dengan rasa takut, melainkan dengan cahaya. Jika hari ini kamu merasa cintamu masih berat, masih melekat, itu tidak apa-apa. Kita semua bertumbuh. Yang penting adalah keberanianmu untuk belajar, mencintai dengan hati yang bebas. Besok kita akan memasuki hari ke-11 dengan tema keheningan sebagai jalan pulang ke dalam diri. Di sana kita akan belajar bagaimana hening bukan hanya keadaan, tetapi pintu menuju Tuhan dan jati diri. Tetaplah berjalan dengan langkah lembut dan hati tenang, karena setiap hari kamu semakin dekat dengan terang.